Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 7 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-9 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas satu hari lagi yang Kau anugerahkan untuk kami jalani, atas nafas kehidupan yang boleh kami hirup. Semua karena kemurahan dan kasih-Mu. Kiranya kami boleh memulai hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk mencerna firman yang akan kami dengar dan menjadikannya pegangan kami dalam menjalani hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Tobit, bab 3, ayat 1-11a, dilanjutkan ayat 13, ayat 16-17. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah ia berdoa begini, Engkau adil, ya Tuhan, dan adillah semua perbuatanmu. Segala tindakanmu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Jangan aku kau hukum, sekedar segala dosa dan kekilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu dan melanggar segala perintah-Mu. Maka kami kau serahkan untuk dirampasi, ditawan, dan dibunuh. Kami kau jadikan sindiran dan tertawaan, orang ternista di tengah sekalian bangsa, di mana kami kau cerai beraikan. Memang tepatlah hukuman-Mu, jika kini aku kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintah-Mu dan tidak hidup baik di hadapan-Mu. Kini berbuatlah kepadaku sekehendak-Mu. Sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku dari hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tidak dapat lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah, putri Raquel, di kota Ekbatana, di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria.
Tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sara bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sara, "Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat seorang putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sara sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah ia dalam hati, "Kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, 'Bapa hanya punya satu putri kesayangan. Celaka Bapa, ia telah menggantung diri.' Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan supaya aku mati saja, sehingga tak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera Sara menadahkan tangannya, lalu berdoa, katanya, "Terpujilah Engkau, ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja dari muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga, kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sara, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sara, putri Raguel, kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Memang Tobia lebih berhak memperoleh Sara dari semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran, masuk ke rumahnya, dan Sara, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku arahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Kepadamu ya Tuhan, ku arahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku arahkan jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, ku arahkan jiwaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku arahkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, tak akan mati. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa
yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Kehidupan duniawi versus kehidupan surgawi. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan mengajukan pertanyaan atau lebih tepatnya mencobai Yesus dengan pertanyaan tentang perkawinan Levirat, yaitu perkawinan antara seorang janda dengan saudara kandung suaminya yang telah meninggal dunia, berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam Injil hari ini diceritakan seorang wanita yang suaminya meninggal dan menikah dengan saudara mendiang suaminya, yang kemudian meninggal pula dan menikah lagi dengan saudara laki-laki lainnya. Demikian seterusnya sampai ke-7. Orang Saduki mempertanyakan siapa yang akan menjadi suami wanita tersebut di hari kebangkitan. Karena 7 bersaudara tersebut telah menikah dengan wanita ini. Tetapi Yesus menjawab, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati." Berbeda dengan orang Saduki yang bertanya hanya untuk mencobai Yesus, di masa kecil saya, justru pertanyaan-pertanyaan semacam itu menjadi hal yang sangat menggelisahkan. Sebagai anak kecil yang sangat dekat dengan ibu, setiap malam ketika tidur di sampingnya, kepala saya sering dipenuhi pertanyaan-pertanyaan seperti, kalau nanti sudah meninggal, apakah saya akan bertemu dengan ibu saya? Dan apakah ibu saya masih mengenali saya sebagai anaknya? Saya jadi teringat sebuah lagu yang salah satu bagian dalam liriknya berbunyi, "Do you know my name when I saw you in heaven?" Apakah kamu tahu namaku? Atau apakah kamu mengenali aku ketika kita bertemu di surga? Lagu ini diciptakan seorang musisi terkenal yang sebagai seorang ayah mengalami kehilangan anak yang sangat dicintainya. Anak tersebut meninggal dunia di usia sangat muda, bahkan terbilang masih kecil. Pertanyaan yang sama juga diajukan sahabat saya ketika suami yang sangat dikasihinya meninggal dunia dalam usia relatif muda. Saya rasa ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, terutama ketika orang yang mereka kasihi dipanggil Tuhan. Adanya satu keterikatan, kepemilikan, ketakutan kehilangan akan orang yang kita cintai merupakan perasaan yang sangat manusiawi dan tidak bisa kita pungkiri. Karena kita masih ada di dunia ini, maka cara berpikir pun layaknya kehidupan di dunia yang memiliki banyak keterikatan, terutama terhadap orang-orang yang kita kasihi, seperti anak,
pasangan, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Maka menjadi sebuah tradisi yang tidak resmi ketika salah satu anggota keluarga dirasa tidak lama lagi akan pergi menghadap Tuhan. Biasanya seluruh keluarga berkumpul di sekelilingnya. Selain mendoakan, juga memberikan peneguhan bahwa keluarga yang ditinggalkan merelakan kepergiannya dan semua akan baik-baik saja. Biasanya hal itu akan melegakan orang yang akan meninggal tersebut, sehingga dia bisa pergi dengan damai. Memang tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana kehidupan di surga kelak. Karena memang belum ada yang benar-benar pernah mengalami kehidupan di surga. Tetapi jawaban Yesus dalam Injil hari ini boleh menjadi pengingat yang sangat melegakan bahwa kehidupan di surga sangat berbeda dengan kehidupan di dunia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga manusia hidup seperti malaikat. Berarti terbebas dari segala keterikatan kedagingan. Kalau boleh saya menyimpulkan, semua hal yang kita khawatirkan di dunia ini tidak akan ada lagi dalam kehidupan surgawi. Karena semua berpusat pada Allah. Dan Allah saja cukup. Tidak perlu yang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, mampukan kami menjalani kehidupan di dunia ini dengan taat dan setia pada pimpinan-Mu. Terus bekerja dan mengasihi sesama, tetapi tidak mempunyai keterikatan pada apapun dan siapapun. Karena tujuan akhir kami bukanlah di dunia ini, melainkan bersatu denganmu dalam kehidupan di surga. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami, dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.